Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam dan iman. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya perkenalkan, nama saya Wahyu Kusuma, mahasiswa dari UIN STS Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan ataupun prodi Manajemen Pendidikan Islam. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin menjelaskan salah satu teori ataupun cabang dari manajemen strategi pendidikan, yang mana saya akan menjelaskan tentang pembuatan strategi pada tingkat unit SBU. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang strategi dan SBU dalam manajemen strategi pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai strategi. Nah, seringkali kita sering dengar dalam strategi, baik itu di pendidikan ataupun di cabang lainnya. Nah, seperti olahraga itu pun ada strategi. Dalam hal ini konteksnya di dalam dunia pendidikan. Nah, strategi itu adalah rencana jangka panjang yang terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang optimal dan merespon lingkungan. Nah, dalam hal ini Fred R. David juga berpendapat tentang strategi. Beliau mengatakan strategi adalah sarana bersama tujuan jangka panjang, termasuk keputusan tentang ekspansi, diversifikasi, dan pengembangan organisasi. Dan diperkuat juga oleh Wellen dan Hanger, yang mengatakan strategi adalah rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang organisasi. Nah, dalam konteks pendidikan, strategi bertujuan untuk apa? Nah, dalam konteks pendidikan, strategi itu bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, yang mana mutu ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan. Yang kedua, daya saing lembaga, yaitu mungkin bagaimana cara suatu lembaga itu bersaing dengan lembaga yang lebih baik. Nah, yang ketiga, keberlanjutan institusi. Nah, keberlanjutan institusi ini sangat penting juga. Dan yang terakhir itu kepuasan peserta didik dan masyarakat. Nah, mestinya di dalam organisasi atau dalam pendidikan, tujuan ataupun mutu pendidikan juga bisa dilihat dari kepuasan peserta didik. Nah, ataupun peserta didik yang sekolah di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengertian SBU. Nah, apa itu SBU? SBU itu adalah strategis business unit. Nah, artinya apa? SBU ini adalah unit organisasi yang memiliki misi
tujuan dan strategi sendiri, namun tetap berada dalam kerangka organisasi induk. Nah, dia tidak boleh keluar dari peraturan pemerintah misalnya, ya. Nah, dalam pendidikan SBU ini bisa berupa fakultas di universitas ataupun program studi sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan unit pesantren, madrasah, atau sekolah vokasi. Contoh sebuah di universitas memiliki misalnya fakultas tarbiyah, nah, kedua fakultas ekonomi syariah misalnya, ya, dan fakultas teknologi informasi. Nah, masing-masing fakultas tersebut adalah SBU. Nah, karena apa? Karena masing-masing fakultas tersebut pasti yang pertama dia mempunyai target sendiri. Nah, strategi sendiri dan daya saing sendiri. Nah, pastinya setiap prodi itu memiliki strategi yang berbeda. Misalnya untuk meningkatkan akreditasi. Nah, itu pasti mempunyai strategi. Baiklah, yang kedua saya akan melompat atau beranjak ke tingkat strategi dalam manajemen strategi pendidikan. Nah, dalam ini tingkat strategi dalam manajemen strategi pendidikan menurut Wellen atau Hanger, strategi dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkat yayasan ataupun tingkat universitas, ya. Yang kedua tingkat SBU strategi. Nah, yang ketiga itu kurikulum, SDM, dan keuangan. Nah, tingkat fokus pembahasan kita adalah yang pertama yaitu yang tadi, yang nomor 2, yaitu SBU strategi. Nah, hakikat strategi tingkat unit SBU dalam pendidikan itu berfokus kepada apa aja. Nah, di sini saya mendapat informasi aja itu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana satu unit pendidikan bersaing dan unggul. Yang kedua, bagaimana menarik peserta didik. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan mutu dan reputasi. Nah, artinya apa? Meningkatkan mutu pendidikan, kualitas pendidikan, dan mempertahankan kualitas tersebut. Baik, yang selanjutnya, yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan strategi tingkat SBU pendidikan. Yang pertama itu dalam tahapan ini, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu analisis lingkungan ataupun analisis SWOT. Nah, yang kita udah tahu analisis SWOT. Yaitu yang pertama yaitu dari yang di dalam, yaitu analisis internal. Nah, itu meliputi apa saja? Yang pertama itu kualitas dosen, guru, kalau di universitas dosen, kalau di pendidikan, lembaga pendidikan lainnya yaitu guru. Yang kedua, fasilitas belajar. Ketiga, kurikulum. Yang keempat, budaya akademik. Yang kelima, prestasi siswa. Yang kedua itu mestinya selain kita menganalisis dalam, kita juga menganalisis eksternal, yaitu menganalisis yang ada di luar lembaga. Ya, itu apa aja? Itu meliputi yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pemerintah, yaitu baik itu dari kurikulum, peraturan dalam dunia pendidikan, ya. Yang ketiga itu persaingan antar sekolah ataupun kampus. Yang selanjutnya itu perkembangan teknologi pendidikan. Nah, contoh program studi pendidikan Islam. Nah, dosen, misalnya dosen yang kompeten. Kedua, meningkatkan minat pendidikan Islam. Kampus swasta berbasis internasional. Oke. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu menentukan visi dan misi dan tujuan SBU.
Nah, dalam hal ini sangat penting visi dan misi. Dengan ini visi dan misi ini adalah pedoman, yaitu cita-cita suatu lembaga pendidikan itu untuk mencapai tujuannya. Nah, visi SBU itu contohnya bagaimana? Itu menjadi program studi unggul misalnya dalam pendidikan Islam berbasis digital dan moderasi beragama. Dalam hal ini, Peter Drucker berpendapat tujuan yang jelas adalah dasar dari strategi yang efektif. Nah, tujuan itu bisa menentukan hasil dari perencanaan kita. Nah, jika tujuannya udah dibuat dengan sebaik-baik mungkin, maka hasil yang didapatkan itu akan maksimal. Nah, setelah menentukan visi, yaitu kita merumuskan alternatif strategi SBU. Nah, dalam hal ini strategi itu bisa berubah-ubah karena kita juga harus menyesuaikan keadaan. Nah, dengan harus menyesuaikan keadaan, mestinya kita akan mengubah strategi. Nah, menurut Voter, terdapat 3 strategi generik yang juga relevan untuk pendidikan. Nah, yang pertama itu strategi diferensiasi, yaitu menawarkan keunikan dalam pendidikan. Contoh nih, di sekolah IT. Nah, yang mana di sekolah IT itu dia keunikan ataupun brandnya itu biasanya berbasis tapis. Nah, di sana orang yang sekolah di sana akan melahirkan peserta didik yang berpotensi di dalam bidang tahfiz. Nah, yang kedua itu strategi fokus. Nah, melayani segmen tertentu. Contohnya nih, sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif artinya sekolah yang lebih transparan, yang lebih terbuka untuk siapa saja yang mau masuk ke dalam sekolah tersebut. Dia tidak memandang latar belakang gitu ya. Dia tidak mempunyai syarat tertentu. Jadi semua orang ataupun semua anak bisa sekolah di sana. Nah, sekolah yang mungkin di dalam pembiayaannya ada level-level untuk mempermudah orang biar bisa sekolah di sana. Nah, mungkin di dalam pembayaran semesternya bisa diansur sehingga orang yang tidak mampu dalam membayar tidak secara ansur itu bisa sekolah di sana. Yang ketiga itu strategi biaya rendah, menentukan biaya tanpa menurun mutu. Nah, sekolah berbasis komunitas atau kuliah daring biaya terjangkau. Misalnya yang kita ketahui sekarang, sekolah ataupun universitas terbuka, nah UT. Terakhir itu selanjutnya setelah perumusan alternatif yaitu memilih strategi terbaik. Nah, dari beberapa strategi yang kita buat, nah kita harus memilih salah satu strategi yang terbaik. Memilihnya itu kita harus berdasarkan pertama kekuatan internal. Nah, apa saja yang menguntungkan kita di dalam SDM ataupun para sarana prasarana yang ada di internal. Yang kedua, peluang eksternal, ya juga tidak lupa. Yang terakhir yaitu sumber daya yang tersedia. Nah, terakhir itu yaitu selanjutnya implementasi strategi SBU. Nah, implementasi itu mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidikan, digitalisasi pembelajaran, yaitu mungkin contohnya alat komunikasi dalam pembelajaran, misalnya Amfokus ataupun Amfokus contohnya ya. Yang terakhir itu kerjasama industri dan atau pesantren. Nah, adanya MOU gitu ya, ada strategi, adanya kerjasama antara industri ataupun lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan kita.
Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan relasi ataupun mempelajari strategi yang baru. Nah, itu. Terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Nah, evaluasi dilakukan melalui pertama itu akreditasi. Nah, mengevaluasi akreditasi. Kepuasan mahasiswa, lulusan terserap kerja, prestasi akademik. Nah, contoh konkret strategi SBU dalam pendidikan ada beberapa contoh. Contoh SBU Sekolah Islam Terpadu misalnya. Nah, definisi kurikulum tahfiz plus sains. Nah, yang kedua itu menguatkan karakter Islami. Nah, tentunya di dalam sekolah terpadu itu terkenal dengan pendidikan karakternya karena dia berbasis Islam gitu ya. Yang terakhir itu branding sekolah keunggulan. Nah, adanya branding. Branding itu suatu produk ataupun keunggulan di suatu sekolah ataupun institusi. Misalnya tadi sekolah IT sekolah terpadu Islam terpadu ya. Nah, itu mengandalkan tahfiz, program tahfiz. Nah, mana anak-anak yang keluar ataupun yang selesai dari sekolah tersebut pastinya akan membawa hafalan ya, baik itu 1 juz, 2 juz. Nah, karena sehari-hari itu dikasih hafalan karena programnya ya, program unggulannya yaitu tahfiz tadi ya. Nah, contoh baiklah, itulah mungkin tentang perencanaan strategi SBU dalam pendidikan. Baiklah, saya di sini mohon maaf jika ada penyampaian kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Wahyu Kusuma dengan NIM 203230 118 undur diri. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.